Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan channel Dukun Mobil Nono. Di depan kita ini adalah mesin Panther dari Sidoarjo ya. Kronologinya mesinnya ngobos. Ini sudah kita lepas linernya, tapi sayang sekali linernya kemarin itu sudah buruk sekali dan kondisinya juga bukan liner yang bagus ya. Jadi mau kita balik juga nanggung karena ada kemungkinan tidak akan awet. Jadi kondisi linernya itu yang kita lepas itu kemarin seperti ini. Kemarin linernya ini juga sempat macet ya. Jadi lepasnya kita yang satu biji itu pakai tracker ini, pakai hidrolis press ini karena tidak bisa di-track pakai baut. Kerusakan linernya itu seperti ini ya. Nah, celong bagian atas sudah parah seperti ini. Lainnya seperti ini. Seperti ini juga, jadi kesemuanya buruk ya. Nah, tapi kalau seandainya ini liner yang bagus, ini bisa dibalik, tapi sayangnya seperti ini ya. Linernya itu sudah lukanya belang-belang dikarenakan ini dulu pemasangannya pakai lem. Kalau saya tidak pernah memasang liner itu memakai lem, karena tentu akan bisa menyebabkan mengganjal ya. Jadi akhirnya linernya itu lukanya itu menjadi belang-belang dan tidak menjadi presisi. Kecuali kalau emang terpaksa ya, semisal linernya itu lobok itu bisa kita pakai gasket. Tapi kalau liner normal-normal saja itu kita tidak pernah memakai lem seperti ini. Ini linernya sudah kita carikan yang orisinil, tinggal pasang. Nah, ini kita akan merakit asternya dulu. Ini seandainya liner ini orisinil, ini kita balik bisa. Tapi sehubungan linernya itu bukan liner orisinil, kita tidak mau mengambil risiko karena juga tidak akan awet, hasilnya tidak akan maksimal. Nah, seperti ini lukanya itu kilau dari atas sampai bawah itu kilau seperti ini. Metal duduk ini undersize nya 25, metal tidak kita ganti karena masih bagus. Tetapi kalau metal jalannya kita ganti dari karena kan kondisinya sudah buruk. Ini seker juga kita ganti. Nah, ini seperti inilah metalnya. Ini metalnya tidak seragam antara bagian 1, 2, 3, 4 itu tidak sama. Yang 1, 2, 3 itu undersize-nya 25. Nah, tetapi metal bagian astrek bagian sinter nomor 4 itu 100. Ini tebal metalnya. Oh, jadi ada perbedaannya. Ini yang nomor 3, ini yang nomor 4 tebal metalnya. Ini undersize 25, ini undersize 100. Jadi tidak sama. Kalau seperti ini dulu kemungkinan besar itu pernah kehabisan uli sehingga yang nomor 4 itu macet sehingga tidak bisa di undersize rata. Karena kalau di undersize rata semuanya 100 itu sayang karena yang lainnya itu masih bisa 25. Kalau dipaksakan 100 itu sayang karena menjadi tipis. Jadi ini yang di undersize tebal hanya yang nomor 4 saja karena mampunya dulu itu kemungkinan batasnya itu mencapai 100. Jadi yang nomor 4 itu di undersize 100, yang 1, 2, 3 ini 25. Ini akhirnya baru saja kita gosok karena ada luka-luka dikit. Ini kita gosoki. Makanya kemarin itu metalnya ada yang agak kegores karena ada luka di asternya. Ini mesin memang sudah pernah dibongkar dan kemungkinan juga yaitu dulu pernah riwayatnya kehabisan uli itu sehingga undersize-nya tidak rata ya. Jadi metal duduknya 25, terus jalannya itu 25, 25, 25 terus 100 ini. Itu teman-teman. Perakitan kita sudah sampai di sini ya, sudah pasang askrek, sudah pasang seal askrek belakang, roda gila. Ini malah linernya belum kita pasang ya, karena kita menunggu datangnya. Karena kita pesan liner yang orisinil belum ada di toko, jadi kita inden dulu. Nah, ini nanti kemungkinan datang terus akan langsung kita pasang. Nah, jadi kita masangnya kalau umumnya itu memasang liner dulu baru masang yang lainnya, tapi kita masang askrek dulu baru masang linernya dan sekernya. Apakah bisa? Bisa saja karena nanti masangnya liner tinggal dibalik,
terus dipasang gitu. Masang liner itu mudah, nggak perlu ke bengkel bobot, kita bisa. Jadi jangan khawatir kalau masang liner tidak kita tambah ongkos tambahan. Jadi pasang liner itu sudah termasuk dengan biaya bongkar pasang mesin, jadi kita tidak menambah ongkos tambahan. Terus yang sering rusak itu baut ini ya teman-teman ya, baut jet oli ini bukan sering rusak, tapi emang ada masa pakainya. Jadi kalau rusak itu seperti ini, valve-nya membuka. Ini ada pirnya di bawah sini, ada pirnya seperti ini. Nah, ini kalau rusak, pirnya patah, dia akan membuka seperti ini. Membuka terus, artinya tekanan ulinya itu lolos terus, nyemprot terus ke ini sekernya ini. Jadi nggak bisa beraturan ya. Kalau seharusnya itu nyemprotnya pada saat RPM tinggi saja, tapi ini RPM rendah saja sudah menyemprot, akhirnya ini itu bisa menurunkan tekanan di sistem pelumasan. Ini sudah kita ganti ini. Sebelum kita mulai pasang liner, ini sebelumnya akan kita cek dulu liner ori seperti ini kemasannya. Daerahnya seperti ini. Ini kita pasang dengan ring shaker yang baru, sama-sama ori ketemu ori. Ini celahnya ternyata ini ketemunya 0,50 ya teman-teman ya. Jadi ring shaker kompresi itu kalau dipasang di sini ketemu 0,40. Apakah celah segini aman? Nah, saya sebagai pengguna liner dan ring shaker merek ini, selama ini ring ketemu 50 itu masih aman ya teman-teman. Jadi nggak perlu dikhawatir, celah segini ini masih aman, tidak akan ngobos. Masangnya ring shaker itu disilang ya, jangan dibagi 3. Kalau saya disilang, jadi ungkur-ungkuran istilahnya. Kalau ring shaker kompresi nomor 1 itu di sini. Ring shaker kompresi nomor 2 itu celahnya nanti di sini, jadi bertolak belakang. Jadi nanti akan menimbulkan kerapatan yang lebih ya. Ini kita ukur lagi 5, 10, 15, 20, selawe, 30, 40, 50. Nah ini 50 ini celah 50, 0,50. Ternyata ketemunya ini juga 0,50. Jadi ya seperti inilah liner itu yang ori. Tapi kalau kita pasang dengan ring shaker yang bagian uli, itu celahnya lebih rapat, jauh lebih rapat. Kalau ulinya itu cuma 0, berapa ini kita ukur. Ini ring shaker uli ya, kita pasang di sini. Rapat banget kalau ring shaker uli ini. Kalau ring shaker uli dipasang itu ketemu celahnya itu 0,30 celahnya. Nah, tadi jangan takut-takut kalau mendapati ring shaker kompresi celahnya 0,45 sampai 0,5, jangan takut-takut atau bos. Emang sengaja dibikin agak lebar ya, dikarenakan ring shaker kompresi pertama itu panas, jadi emang diberi buat pemuaian. Kalau terlalu rapat nanti dikhawatirkan bisa macet. Begitu. Jadi emang diberi celah yang agak lebar kalau menurut saya. 0,50 itu nggak masalah, nggak akan ngobos kok. Besok bisa dibuktikan hasilnya. Nah ya kan, yang ring shaker kompresi itu lebih lebar 0,5 ini. Kalau ring shaker uli ini 0,30, karena ring shaker uli tidak panas seperti ring shaker kompresi. Jadi ring shaker kompresi ya celahnya agak lebar, Isuzu Panther. Besok bisa kita buktikan dan kita ukur kompresinya. Jadi untuk membuktikan bahwa celah gap segini tidak akan ngobos. Pasang boring itu tidak begitu sulit, asalkan bloknya itu sudah bersih dan diberi pelumas. Nanti mesinnya akan gampang. Pukulnya pakai kayu seperti ini, pelan-pelan masuk nih.
pasang liner itu tidak saya tarik ongkos tambahan, free. Kalau Panther 23 itu ongkosnya 25, yang belum turbo itu ongkosnya 1.900.000, itu sudah termasuk pasang liner. Tapi kalau balik liner kita tarik ongkos tambahan 450.000 untuk balik liner. Biasa saja ini untuk memasukkan awalnya itu memang harus hati-hati ya, harus benar-benar lurus ya. Jadi jangan langsung pukul, tapi emang harus dicari yang bagian lurusnya gimana. Kalau sudah lurus segini ini kan bisa, akan mudah teman-teman. Kalau sudah lurus itu masuknya nggak sulit, gampang. Tapi kalau sampai masukan awal itu menceng, ya hati-hati. Nanti linernya bisa oval. Ini adalah pemasangan seker ya, pemasangan seker. Ini yang silinder nomor 4 metalnya lain dari yang lain. Ini undersize 100, kalau yang lainnya 1, 2, 3 itu 25. Ini yang nomor 4 ini undersize 100. Jadi kita kemarin itu beli metal jalan itu 2 jenis. Yang satu set itu oversize undersize 25, yang satu set undersize 100. Kita pasang di nomor 4 cuma satu saja ini. Oke, pemasangannya seperti ini. Tanda garis menghadap ke silinder nomor 1, terus ring sekernya. Jadi tidak kita bagi 3, tapi kita bagi 2 khusus ring seker kompresi. Kalau ring seker uli kita taruh di sini, ring seker kompresi nomor 2 di sini gapnya, terus ring seker kompresi nomor 1 ini berlawanan. Jadi sini diputar 180 derajat ke sini. Jadi berlawanan sini sama sini, biar kompresinya menjadi semakin rapat. Tidak kita bagi 3, tapi kita bagi 2 khusus ring seker kompresi. Seperti itu teman-teman. Proses kita selanjutnya adalah memasang silinder head. Jadi kalternya malah kita pasang belakangan dikarenakan kalternya ini diganti dan masih dalam perjalanan belum datang. Jadi nanti setelah kita pasang silinder head ini akan kita pasang kalternya setelah kalternya datang. Terus pemasangan kita pakai lem ini ya, pakai lem tribon cair. Jadi saya memakai lem itu 2 macam ya. Terkadang kalau silinder headnya itu rata putih semua seperti ini, itu kita pakai gasket coklat ya, gasket coklat seperti ini. Tapi kalau sudah ada kilap dan kusam seperti ini kan kerataannya kan sudah tidak seperti baru lagi. Jadi kita beri gasket seperti ini supaya lebih merapatkan. Gasket ini sifatnya kalau kering itu keras, jadi lebih merapatkan. Cair, tapi kalau kering dia keras. Bukan seperti karet, tapi teksturnya itu lebih seperti apa ya ini? Seperti lem, tapi dia kalau kering itu lebih keras. Karter sudah datang, ini akan kita pasang ya. Karena ini yang lama sudah retak, las-lasan di sini dan bocor. Diperbaiki juga sulit kalau seperti ini. Jadi mending diganti. Harganya nggak begitu mahal ya, sekitar 1.300.000 kalter baru seperti ini. Tinggal pasang nanti ini kalter plat bawah ini dilepas, dipindah ke sini. Kalter sudah terpasang rapi, ini tinggal pasang kalter platnya, kita lepaskan dari kalter yang lama ya, karena kalau baru itu dapatnya hanya cutter ini. Kalau cutter
plat sini itu nggak dibawain, ini beli sendiri. Berhubung yang lamanya itu masih baru, kalter platnya itu kita pasang dengan yang lama tadi. Kita lepaskan dulu dengan kalter ini, yang platnya ini. Kalter sudah kepasang, silindernya sudah kepasang. Ini kita akan memasang injektornya atau nozzle-nya, tapi sebelum injektor dipasang itu kita periksa dulu. Nanti kalau sudah bagus kita pasang, kalau agak jelek itu kita bersihkan dulu. Oke, ini nomor 4. Bagus. Nomor 4 bagus. Nomor 3. Semoga bagus semua biar mempercepat waktu. Ini nomor 2. Nomor 3. Bagus juga. Oke, bagus. Nomor 2 tes. Nomor 2. Oke, bagus. Alhamdulillah bagus. Nomor 1. Oke, semuanya bagus, alhamdulillah, mantap. Teman-teman, ini nozzle bagus semua, sudah kita pasang. Sekarang kita akan setel klep. Ini akan kita berikan cara menyetel klep dengan cara yang mudah ya. Jadi caranya tidak usah melihat tanda di puli, tapi kita melihat gerakan pada rocker arm ini. Jadi kalau kita mengetopkan silinder 1, itu kita patokannya overlappingnya di silinder nomor 4. Ini kita berikan contoh seperti ini. Nah, yang namanya overlapping itu adalah seperti ini. Saat katup buang mulai menutup, katup isap mulai membuka. Ini terjadi gerak gunting seperti ini. Ini berarti top di silinder 1. Kalau overlappingnya silinder 4, berarti topnya di silinder nomor 1. Ini kita ukur 0,4, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40. Ini adalah fuller nomor 0,40. Oke, sudah selesai. Kita tinggal pasang cover rocker arm. Kita nunggu kartu PCV-nya karena masih belum datang. Ini kartu PCV-nya rusak, jadi kita ganti sekalian. Ini kita mungkin datangnya besok, jadi sekalian kita tutup besok, sekalian mesin kita naikkan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.